Pernahkah kalian berada di titik di mana semua yang kalian rencanakan terasa sia-sia? Kalian sudah berjuang keras, berdoa, dan berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya tetap tidak seperti yang kalian bayangkan. Ada hari-hari di mana kita menatap langit dan bertanya dalam diam, "Kenapa aku gagal?" Padahal aku sudah mencoba. Pertanyaan sederhana, tapi bisa membuat dada sesak. Karena di balik setiap kegagalan, ada sesuatu yang kita kubur dalam-dalam. Harga diri, rasa percaya, dan harapan kecil yang dulu kita rawat sepenuh hati. Kegagalan punya cara unik untuk membuat kita merasa kecil. Ia datang tanpa apa-apa, memotong jalur yang sedang kita bangun, dan meninggalkan kita di tengah persimpangan, tanpa peta dan tanpa arah. Kadang ia tidak perlu membuat kita jatuh, tapi cukup membuat kita ragu. Dan keraguan seringkali lebih menakutkan dari kekalahan itu sendiri. Kita mulai mempertanyakan nilai diri kita. Apakah aku cukup baik? Apakah aku memang ditakdirkan untuk berhasil? Atau lebih kejam lagi, apakah aku pantas bahagia? Di dunia yang terlalu bising dengan motivasi dan kesuksesan, kegagalan terdengar seperti kata kotor. Sesuatu yang harus disembunyikan, disamarkan, atau dipoles dengan kata belum waktunya. Padahal mungkin kegagalan bukan musuh, tapi sebuah pesan. Pesan dari hidup yang berkata, "Berhentilah berlari sebentar, lihatlah dirimu. Apa kamu benar-benar tahu kemana kamu ingin pergi?" Bayangkan kalian sedang berada di tengah lautan luas. Perahu yang kalian dayung selama ini tiba-tiba hancur diterpa badai. Semua arah tampak sama, air dan air. Tidak ada tanda daratan. Di momen itu, kalian punya dua pilihan, menyesali badai yang menghancurkan, atau belajar berenang dengan cara yang belum pernah kalian coba sebelumnya. Itulah bentuk paling jujur dari kegagalan. Ia menelanjangi kita dari semua hal yang palsu, dari topeng ambisi, dari citra yang kita buat untuk orang lain, dan memaksa kita menatap wajah asli kita sendiri, tanpa pencahayaan dan tanpa penyuntingan. Lucunya, justru di situ letak kesempatan untuk tumbuh. Karena manusia tidak pernah benar-benar belajar dari keberhasilan. Kita belajar ketika sesuatu patah, ketika sesuatu hilang, ketika kita duduk sendirian di malam hari dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Tapi tentu tidak mudah. Masyarakat tidak memberi ruang bagi yang gagal. Kita hidup di zaman di mana semua orang tampak berhasil, setidaknya di layar kaca atau media sosial. Teman kalian memposting kelulusan, tetangga kalian baru membeli mobil, dan kalian sendiri baru saja kehilangan pekerjaan atau gagal dalam hubungan. Kalian tidak iri, tapi kalian terluka. Karena di dalam hati kecil kalian ingin juga punya momen seperti itu. Dan ketika takdir berkata belum, rasanya seperti ditampar pelan tapi dalam. Sakitnya tidak terlihat, tapi terasa setiap kali kalian membuka mata. Namun mungkin bahagia bukan tentang selalu menang. Mungkin bahagia adalah tentang tidak kehilangan diri sendiri di tengah kekalahan. Tentang tetap mampu tersenyum kecil meski dunia terasa berat. Tentang bisa berkata, aku gagal, tapi aku tidak hancur. Tapi semakin sering kita gagal, semakin kita mengenal lapisan terdalam dari diri kita sendiri. Semakin kita sadar bahwa nilai hidup ini bukan diukur dari seberapa tinggi kita terbang, tapi seberapa berani kita jatuh dan tetap memutuskan untuk melangkah lagi. Karena di balik setiap kegagalan, selalu ada ruang kecil yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ruang di mana kita bisa memilih untuk tetap percaya. Percaya bahwa mungkin kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari versi diri yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih manusia. Kadang kita tidak butuh kata motivasi. Kita hanya butuh diam, menatap ke dalam diri sendiri, dan berkata dengan pelan, tidak apa-apa gagal hari ini. Ketika kita gagal, dunia terasa mengecil. Segalanya yang dulu tampak penuh warna, kini berubah abu-abu. Kita duduk memandangi sisa-sisa mimpi yang runtuh, dan untuk pertama kalinya, kita bertanya bukan tentang bagaimana cara bangkit, tetapi mengapa kita harus bangkit. Pertanyaan itu kecil, tapi menggetarkan. Sebab disitulah makna seringkali bersembunyi, bukan di puncak keberhasilan,
tapi di dasar tempat kita kehilangan segalanya. Filsuf dan psikiater asal Austria, Viktor Frankl, pernah menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning, penderitaan berhenti menjadi penderitaan ketika ia menemukan makna. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang cara kita melihat hidup. Ia mengingatkan bahwa rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan bukanlah akhir, tetapi tempat di mana kita diuji, apakah kita mampu mengubah luka menjadi arah. Kegagalan dalam pandangan Frankl adalah ujian eksistensial. Ia memaksa kita berhenti mencari makna di luar diri dan mulai menemukannya di dalam cara kita merespon, dan dalam pilihan kita untuk tidak menyerah. Ketika semua rencana hancur, yang tersisa hanyalah alasan untuk terus hidup, untuk terus mencoba, dan untuk tidak menganggap kegagalan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk memahami hidup yang lebih dalam. Kegagalan membuat kita berhenti sejenak, dan di keheningan itulah kadang kita mendengar sesuatu yang tak pernah terdengar sebelumnya. Suara kecil di dalam diri yang berkata, "Bukan dunia yang kehilangan makna. Mungkin kamulah yang selama ini terlalu sibuk mencarinya di tempat lain." Ada kalanya hidup mengambil sesuatu darimu, bukan karena kamu tak layak, tapi karena kamu diminta belajar sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh kemenangan. Dan di titik paling sunyi itu, kamu mungkin baru menyadari bahwa yang kamu cari bukan lagi kesuksesan, tapi alasan untuk terus berjalan. Kegagalan tidak selalu berarti kita kalah. Terkadang, ia hanya tanda bahwa kita sedang diarahkan untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar berhasil, yaitu makna. Ada satu hal aneh tentang kegagalan. Ia bukan hanya membuat kita kecewa pada dunia, tapi juga membuat kita bertanya, siapa sebenarnya diri kita ketika semua yang kita banggakan telah runtuh? Di titik paling sunyi dari kegagalan, kita bertemu seseorang yang sering kita hindari, yaitu diri kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa mengenal diri adalah perjalanan yang tenang dan penuh cahaya. Padahal, kadang ia justru dimulai dari gelap, dari rasa kehilangan, penyesalan, dan kebingungan. Filsuf Yunani kuno, Socrates, pernah berkata dalam Apologi, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Kegagalan memaksa kita melakukan hal itu, memeriksa, meneliti, dan menatap ke dalam, bukan untuk mencari kesalahan semata, tapi untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang aku kejar selama ini. Apakah aku berjuang karena ingin tumbuh, atau karena takut tertinggal? Ada kalanya kita tidak tahu siapa diri kita sampai hidup menelanjangi kita dari semua hal yang semu. Kegagalan seperti kaca bening yang tidak bisa memantulkan bayangan terbaik kita, tapi justru memperlihatkan luka, rasa takut, dan sisi rapuh yang sering kita sembunyikan. Namun justru di sanalah pertumbuhan dimulai, karena manusia tidak bertumbuh lewat pujian, tapi lewat kesadaran akan ketidaksempurnaan dirinya. Dan mungkin itulah tujuan dari semua kegagalan ini. Bukan untuk membuat kalian kalah, tapi agar kalian bisa mengenal siapa yang sebenarnya sedang kalian perjuangkan. Kegagalan mengubah cara kita melihat diri. Dulu kita ingin dikenal, sekarang kita hanya ingin mengerti. Dan disitulah perjalanan menuju kebijaksanaan dimulai. Bukan di puncak keberhasilan, tapi di titik ketika kita berani menatap luka sendiri tanpa menolaknya. Kita sering berpikir bahagia itu datang setelah semua selesai, setelah masalah teratasi, mimpi tercapai, dan luka yang sudah sembuh. Tapi hidup tidak menunggu, ia tetap berjalan, bahkan ketika kita masih berantakan. Bahagia ternyata bukan soal hasil, tapi soal kemampuan untuk tetap berjalan, bahkan di jalan yang tidak sempurna. Ada satu kalimat dari filsuf Prancis, Albert Camus, yang bisa jadi kunci untuk memahami arti bahagia di tengah kegagalan. Di tengah musim dingin terdalam hidupnya, Camus menemukan bahwa ada musim panas yang tak bisa dipadamkan di dalam dirinya. Sebuah metafora yang indah,
bahwa bahkan ketika dunia luar membeku oleh kegagalan dan kesedihan, di dalam diri manusia selalu ada sesuatu yang tetap hangat, yaitu harapan kecil, keberanian kecil, dan cinta kecil yang membuat kita terus bertahan. Kegagalan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebahagiaan tidak butuh alasan besar. Ia bisa tumbuh di sela-sela kehancuran, di antara napas yang berat, atau bahkan di balik air mata. Bukan berarti semua baik-baik saja. Kita tidak perlu menunggu hidup berhenti menyakiti baru berani mencintainya. Kita bisa memilih mencintai justru karena tahu ia tidak akan pernah sempurna. Mungkin bahagia bukan tentang memenangkan hidup, tapi tentang berdamai dengannya. Bahagia bukan datang setelah badai berlalu, tapi saat kita sadar bahwa kita masih bisa menari meski hujan belum reda. Kegagalan tidak selalu butuh penjelasan. Kadang ia hanya butuh ruang untuk hadir, untuk mengajarkan, lalu pergi perlahan. Filsuf Friedrich Nietzsche pernah menulis kalimat yang tampak sederhana tapi dalam sekali maknanya. Seseorang harus punya kekacauan di dalam dirinya untuk bisa melahirkan bintang yang menari. Dan mungkin itu juga berlaku untuk kita. Kegagalan, luka, dan kekacauan bukan tanda bahwa hidup kalian rusak, tapi bahwa sesuatu sedang tumbuh di dalamnya, bahwa jiwa sedang belajar menari, meski iramanya belum bisa kalian pahami sepenuhnya. Ketika kita belajar menerima kegagalan, perlahan kita sadar bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia. Hal-hal yang dulu kita sesali, diam-diam telah membentuk keteguhan yang kita miliki hari ini. Kita belajar membedakan antara kehilangan dan kehancuran. Kehilangan membuat kita sedih, tapi tidak selalu menghancurkan. Kegagalan membuat kita goyah, tapi tidak selamanya mematikan. Ada ruang kecil di dalam hati yang selalu bisa menumbuhkan sesuatu baru, asal kita berhenti melawannya. Mungkin inilah akhir yang paling jujur dari semua perjalanan ini. Ketika kita tidak lagi terobsesi untuk menang, tidak lagi sibuk mencari makna, tapi cukup hadir dan berkata dengan tenang, "Aku gagal, tapi aku tidak rusak. Aku jatuh, tapi aku tumbuh." Kebahagiaan sejati ternyata bukan berada di puncak kesuksesan, melainkan di titik di mana kita bisa melihat kegagalan tanpa lagi merasa malu karenanya. Karena ternyata bahagia bukan soal sempurna. Bahagia adalah tentang menerima keberantakan itu sebagai bagian dari keindahan. Mungkin kita tidak pernah benar-benar bisa menghindari kegagalan, tapi kita bisa belajar untuk tidak takut padanya. Karena di setiap kegagalan, ada tanda bahwa kita sedang mencoba tumbuh. Dan di sanalah, dalam upaya yang tidak sempurna itu, kebahagiaan kecil yang paling jujur seringkali lahir.